Film ini dimulai dengan seorang laki-laki yang bernama Harim yang sedang melukis istrinya yang sedang berpose semlohe. Jadi ingat filmnya Titanus yo. Istrinya ini bernama Sun Yang dan mereka ini kemudian ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba lampu ruangannya itu kelap-kelip kayak lampu dugem yang biasanya merupakan tanda-tanda kemunculan suster ngesot, suster keramas, suster mandi besar, dan lain-lain. Kemudian Harim mengantar Sun Yang ke tempat kerjanya. Dia ini bekerja di sebuah toko benges dan dempul alias kosmetik ya. Dan kemudian muncul seorang cewek yang bernama Kim. Nah, mereka ini sebenarnya dulu adalah teman baik, tapi sekarang mereka ini musuhan. Kenapa? Karena sebelum Harim menikah dengan Sun Yang, dulunya Harim itu adalah pacarnya Kim. Dan ketemunya itu pas mereka lagi genjotan pula. Jadi kalau kalian pernah pacaran terus ditikung sama teman kalian, ya kayak gitulah dendamnya si Kim ini ke Sun Yang. Sehingga Kim ini terus saja mencemooh Sun Yang sampai pada poin Sun Yang ini nggak kuat lagi mendengar ocehannya. Dan kemudian dia ditapuk, puk gitu. Yang mengakibatkan manajer toko tersebut meminta maaf atas perlakuan Sun Yang tersebut ke pelanggannya. Dan tentu saja perbuatan tersebut adalah salah satu hal yang nggak bisa ditoleransi ya. Dan manajernya ini kemudian mengancam akan memecat Sun Yang. Namun dia bakal memaafkan Sun Yang jika Sun Yang memberi kesempatan kepada manajer tersebut untuk icip-icip bikang angetnya Sun Yang. Tapi karena Sun Yang ini adalah cewek baik-baik ya dan gak suka menabung bibit orang lain, dia pun menolak ajakan nikmat tersebut dan justru melemparkan segitiga bermudanya ke muka manajer tersebut. Ya lumayan lah dapat bungkus rasa-rasa. Dan sebelum Sun Yang dipecat, dia justru mendahuluinya, yaitu mengundurkan diri dari toko tersebut. Dan film ini pun dimulai. Kakek Legend Legacy. Nah, akibat perbuatannya tadi, Sun Yang ini sekarang sudah nggak punya pekerjaan yo. Namun kesialannya nggak berakhir di situ. Di tempat kerja suaminya tadi kan lampunya kelap-kelip toh. Nah, Harim tadi berniat mengganti lampunya. Tapi karena Harim meremasnya terlalu keras, akhirnya lampu tersebut pecah dan pecahannya tersebut mengenai kedua matane. Sun Yang yang sedang ngenes ini pun kini tambah ngenes lagi ketika mendapat kabar bahwa suaminya mengalami kecelakaan tersebut. Sesampainya di rumah sakit, Sun Yang terlihat sedang mengkhawatirkan keadaan suaminya. Dan di sini terlihat ada seorang laki-laki tua yang memperhatikannya. Dia ini bernama Daegun. Dokter kemudian memanggil Sun Yang dan memberitahu bahwa mata suaminya itu sudah rusak, kayak mata kalian itu. Bedanya mata kalian itu kan rusak karena kebanyakan nonton JAV yo. Jadi satu-satunya kesempatan agar dia bisa melihat lagi adalah mencarikan pendonor mata dan tentunya biayanya juga nggak murah yo. Jadi penderitaan Sun Yang ini lengkap banget. Sudah dia nggak punya pekerjaan, duit nipis, suami kecelakaan, main ML kalah terus, dan lain-lain. Kemudian terlihat Harim yang marah-marah mengetahui keadaannya seperti itu. Karena dia ini kan pelukis yo. Gimana mau ngelukis kalau dia nggak bisa lihat kan? Dan kemudian terlihat Daegun yang berusaha memahami keadaan yang sedang dialami oleh pasangan tersebut. Beberapa saat kemudian, Daegun menghampiri Sun Yang dan meminta waktunya sebentar untuk berbicara tentang hal yang penting. Dan di sini kita mengetahui kalau Daegun ini menderita kanker di otaknya dan dia sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Tapi dia ini adalah orang yang bisa dibilang cukup kaya lah ya. Dan Daegun mengatakan bahwa dia akan membantu biaya pengobatan Sun Yang dengan satu persyaratan. Dan jika Sun Yang setuju, maka Daegun akan mengatakan persyaratan tersebut besok. Tentu saja Sun Yang senang banget ya, karena dia bisa sesegera mungkin menyembuhkan suaminya tersebut. Sungguh sangat mulia karakter Daegun ini ya, atau kelihatannya aja sih. Sun Yang pun kemudian memberitahu Harim bahwa baru saja dia ini bertemu dengan seorang malaikat yang berjiwa mulia, berhati lembut, bertampang manusia, dan berjiwa iblis. Ya belum tahu aja dia ceritanya. Keesokan harinya, Sun Yang kemudian pergi ke rumah Daegun yang bisa dibilang cukup besar ya, meskipun dengan gaya kuno. Dan disinilah kemudian Sun Yang kaget ketika Daegun mengutarakan syarat yang dimaksud. Jadi Daegun ini kan sakit udah lama, dan akibat sakitnya tersebut kemudian secara tidak langsung berefek ke burungnya.
Jadi selama ini burung Daegun ini dalam mode hibernasi alias tidur terus nggak bangun-bangun. Dan Daegun ini mengatakan bahwa di sisa hidupnya ini dia ini pengen banget bisa merasakan nikmatnya bikang anget meskipun itu cuma sekali. Dan di sini Sun Yang pun agak down ya mendengar persyaratan tersebut. Sun Yang kemudian meminta waktu untuk berpikir ulang dan dia kemudian pulang. Dan melihat wajah suaminya yang begitu riang karena dia menganggap bahwa sebentar lagi dia akan sembuh, kemudian membuat Sun Yang menjadi bimbang. Sun Yang pun kemudian mencoba mencari-cari alternatif biaya lain selain yang ditawarkan oleh Daegun. Keesokan harinya, Sun Yang merendahkan dirinya dengan memohon bantuan kepada Kim. Dan Sun Yang kemudian menceritakan semua hal yang sudah terjadi beberapa hari ini. Tapi mungkin rasa benci Kim kepada Sun Yang itu besar banget yo, sehingga dia menolak untuk membantunya. Tapi ternyata enggak. Beberapa saat kemudian terlihat Kim yang mungkin sudah terbuka hatinya yo. Karena gimana pun juga dia ini dulu adalah teman baik dan Harim dulu juga bekas pacarnya toh. Akhirnya Kim memutuskan untuk membantu mereka. Tapi bukan soal biaya karena dia nggak punya uang sebanyak itu. Kim mengatakan bahwa dia akan membantu permasalahan burung cucak rowonya Daegun. Namun setelah beberapa jam Kim ini pakai teknik diputer, dijilat, dan digeprek, tapi tetap aja burungnya itu ngelentruk aja. Sehingga Kim pun menyerah dan pulang. Dan di sini terlihat Daegun yang sudah memanggil notaris dan membuat surat pernyataan pemberian harta yang dimaksud yang sudah ditandatangani. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Daegun ini benar-benar serius akan janjinya tersebut. Tapi dia baru akan menyerahkan surat tersebut kepada Sun Yang jika Sun Yang berhasil membangkitkan titik dewa ngelentruknya. Namun Sun Yang ini masih enggan ya untuk menuruti permintaan Daegun. Sehingga malamnya dia mencoba mencuri surat tersebut. Tapi ternyata Daegun sudah menduganya. Dan sekali lagi mengatakan bahwa Sun Yang bisa memiliki uangnya jika ia berhasil menuruti persyaratan Daegun. Nah, dirasa tidak punya pilihan lain, akhirnya Sun Yang pun kemudian mencoba menuruti permintaan Daegun, yaitu dengan cara mencoba tarian erotis. Dan di sini Sun Yang yang tadinya terlihat biasa aja, kalian bakal sadar bahwa dia ini semlohe banget loh. Namun terlepas dari usaha Sun Yang tersebut, Daegun ini masih aja tetap nggak bisa merasakan hawa kehidupan yang hadir di burungnya tersebut. Keesokan harinya, Sun Yang browsing-browsing untuk mencari informasi apapun itu yang sekiranya bisa membuat tiang listrik bisa menjadi kokoh lagi. Dan dengan informasi tersebut, dia pun langsung berbelanja rempah-rempah yang dimaksud dan langsung memasaknya. Tapi tetap aja nggak berhasil. Sampai kemudian pas Sun Yang sedang berbelanja rempah-rempah tersebut, dia kemudian dipanggil oleh seorang laki-laki tua yang melihat isi belanjaannya dan dia langsung tahu bahwa itu untuk keperluan dunia perburungan. Kemudian laki-laki itu memberitahu cara pengolahan yang benar untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dengan segera, Sun Yang mempraktekkan ilmu yang baru saja didapatkannya. Keesokan harinya, akhirnya ramuan kemarin ternyata berhasil. Terlihat Daegun yang begitu senang, tapi Sun Yang yang kemudian sadar bahwa burung yang sudah terbangun sudah sewajarnya harus ditidurkan lagi. Akhirnya Sun Yang pasrah ketika Daegun memaksanya untuk berbagi lahan bercocok tanam. Dan setelah selesai, Sun Yang pun menagih janji Daegun. Namun Daegun mengatakan bahwa barusan itu cuma test drive aja, yang tentu saja membuat Sun Yang ini marah yo. BTW Mbak Sun Yang ini mungkin nggak terlalu cakep ya, tapi di film yang berdurasi 2 jam ini kalau kalian nonton, kalian bakal melihat Mbak Sun Yang ini sering banget menggigit bibirnya kayak gini, yang bakal membuat sebagian dari kalian meningkat nafsu makannya. Sun Yang pun kemudian pulang dan menangis karena dia ini merasa ternodai yang bahkan nggak bisa dicuci pakai rinso. Namun Harim ini nggak ngerti ya kenapa istrinya tersebut menangis. Keesokan harinya, Sun Yang kembali menagih janji Daegun dan akhirnya Daegun mengatakan bahwa dia akan menyerahkan surat tersebut. Tapi dia pengen makan bikang angetnya 1 kali lagi dan dia akan bertobat. Sun Yang pun kemudian mengiyakan permintaan tersebut karena dia ini memang butuh banget uang tersebut ya. Dan sekali lagi terjadilah pertempuran kolosal antar gender yang sudah ada sejak terciptanya manusia.
Namun setelah selesai, seketika itu juga Daegun ini langsung lupa dengan janjinya. Ini orang kayaknya emang saudara nama kakek Sugiono, sama-sama busuknya. Dan akhirnya Sun Yang sadar bahwa mungkin dia ini sudah terjebak perjanjian dengan iblis, yang dia sendiri nggak tahu kapan atau gimana caranya dia bisa terbebas dari Daegun. Keesokan harinya pun sama, meskipun Sun Yang ini sudah muak dan marah-marah ke Daegun, tapi Daegun dengan leluasa bisa menikmati bikang hangatnya Sun Yang. Setelah itu, Daegun dan Sun Yang pergi ke dokter untuk rutinitas cek kesehatan Daegun, dan di sini ia mendapat kabar mengejutkan. Penyakit Daegun tadi kini dinyatakan sembuh, yang tentu saja membuat Daegun sangat seneng yang bertolak belakang dengan wajah Sun Yang. Sun Yang pun kemudian memohon kepada Daegun agar segera memberikan uang yang dijanjikan tersebut. Tapi Daegun yang kini sudah sehat dan juga burungnya yang sudah berkicau setiap hari sadar bahwa dia ini sekarang memiliki kuasa atas tubuh Sun Yang. Bahkan suatu malam dia ini nekat datang ke tempat tinggalnya Sun Yang dengan dalih ingin bertemu dengan Harim. Dan Harim yang nggak tahu watak asli Daegun ini adalah seorang kakek durjana, tentu saja menyambutnya dengan senang hati. Karena dia inilah yang bakal membantunya untuk mencarikan donor mata dan juga membiayainya. Namun di sini kalian bisa melihat bahwa apa yang diucapkan Daegun sangat berbeda dengan perbuatannya. Berhubung Harim ini nggak bisa melihat kan, dia ini melecehkan Sun Yang di depan suaminya. Dan ketika pulang, Sun Yang yang sangat marah kemudian napuk pipi Daegun. Dan di sini Daegun yang sudah merasa menjadi lelaki normal dan sehat, perkasa melebihi Harim, kemudian justru mengatakan bahwa dia ini jatuh cinta kepada Sun Yang. Keesokan harinya, Sun Yang menemui Kim sambil minum Kiranti Galian Singcrot dan meminta saran kira-kira apa yang harus dia lakukan agar bisa terbebas dari kutukan ini. Dan Kim memberikan sebuah ide yang sangat brilian. Menuruti ide Kim tadi, Sun Yang kemudian datang ke tempat Daegun, tapi dia ini nggak marah-marah, dan justru kebalikannya. Sun Yang berakting seolah-olah dia ini jatuh cinta juga kepada Daegun dan merasa muak harus mengurusi orang buta. Mendengar hal itu, Daegun pun merasa seneng dan kepedean dengan performa titik dewa pengguncang goa miliknya. Dan dengan semangat 45, dia pun langsung menggenjot Sun Yang di sofa. Setelah selesai, 5 menit kemudian dia menggenjot Sun Yang di luar rumah. Dan setelah itu di dapur. Setelah itu pindah di ranjang. Kue dempor dengkulmu. Dan ketika di rumah, barulah dia bisa mengeluarkan ekspresinya yang sebenarnya. Di mana Sun Yang ini berkorban dan melakukan semua itu tadi agar dia bisa segera melihat suami yang dicintainya ini kembali seperti sedia kala. Keesokan harinya Sun Yang pergi kencan dengan Daegun, dan di sini Daegun yang sudah sangat jatuh cinta ini kemudian meminta agar Sun Yang tinggal dengannya dan pergi meninggalkan Harim. Sun Yang menyetujui hal tersebut, tapi dia meminta agar Daegun tetap menyembuhkan Harim seperti janjinya dulu. Barulah Sun Yang akan pergi meninggalkan suaminya dan tinggal bersama Daegun. Daegun pun terbujuk dan akhirnya memberikan uang yang dijanjikan beserta surat pernyataan miliknya. Dengan segera Sun Yang pulang dan memberitahu suaminya bahwa besok dia harus segera berangkat ke luar negeri untuk melakukan operasi mata, dan semua itu sudah dibiayai oleh Daegun. Setelah itu, di sini terlihat Sun Yang yang datang ke rumah Daegun membawa koper besar yang menyatakan bahwa dia kini akan hidup bareng Daegun. Daegun tentunya seneng banget akhirnya dia bisa memiliki wanita yang diidam-idamkannya ini. Dan dengan segera dia pun melakukan penggenjotan. Nah, tapi ketika melakukan penggenjotan, Sun Yang menutup mata Daegun menggunakan kain segitiga bermudanya, dan dia kemudian mengambil sebuah pulpen, tapi di dalamnya itu bukan pulpen melainkan jarum yang sangat panjang. Sun Yang pun kemudian menusuk jantungnya, dan yang kedua kalinya dia menusuk ubun-ubun Daegun. Dan beberapa detik kemudian, akhirnya Daegun pun modiar dalam kenikmatan. Sun Yang yang akhirnya terbebas dari kutukan ini pun merasa seneng sekaligus sedih karena dia baru bisa terlepas dari belenggu kedurjanaan kakek Daegun harus dengan cara membunuhnya. Sun Yang kemudian melaporkan kematian Daegun dengan alasan serangan jantung.
Beberapa hari kemudian terlihat Sun Yang sedang menunggu kedatangan Harim, dan akhirnya Harim kini sudah sembuh dan bisa melihat lagi. Dan mereka pun kembali hidup bahagia dan film ini pun berakhir.